Nggak boleh sih. Itu jadi bercanda mau orang. Kita saya kirim linknya. Ajak kakak dah. Mana? Dah. Dah kirim permintaan. Itu tuh permintaan. Halo. Enggak. Tes. Halo. Cek. Halo, tes. Tapi Kayak apa? pas aku ngomong masuk tempat kakak. Pas kakak ngomong masuk tempat aku juga. Kita fokus ke suara kita aja, Wah. Ya udah boleh. Jadi ini dimatiin aja. Maksudnya? Gimana ya? Kita matiin suara di sini. Jadi kita fokus ke kita. Nah, kita fokus kita ngomong. Oke. I see. Sampai berapa partisipan kita mulai? Tadi kakak Langsung dengar aja. aku ngomong? Dengar? Oh, enggak. Kakak udah matiin. Kakak udah matiin suara di sini. Jadi kakak fokus denger dapak langsung. Tapi aku nggak dengar kakak sih. Di sini kan secara langsung dengarkan tau. Secara langsung kan dengar. Oh, enggak. Kedap kali. Ya udah. Sebelah aja nggak dapak pakai. Coba kalian nonton. Iya, aku udah nonton. Dari 250 orang, siapa? Ntar lagi. Garanti. Enggak. Sebelah aja nggak dapak pakai. Lihat aja. Kenapa? Sana. Pakai powerbank. Pakai powerbank kakak aja. Cek tes. Ahli UB. Sampai tunggu berapa orang? Mulai aja. Baru 30. Udah yuk, udah. Bang Kiki bisa aja deh. 30 orang. Pakai powerbank kakak. Sini. Passwordnya lemon jeruk. Nah, di atas. Duduk situ, Bang. Nah, mulai aja. Dah. Oke. Nah. Nah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore teman-teman semuanya di tempat yang berbahagia ini ya, kita ketemu di Instagram HMIF nih teman-teman. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Dafak Syafiq Pasha. Jadi panitia amanahin sama aku untuk jadi moderator gitu di acara hari ini. Sebenarnya bukan moderator sih, tapi lebih ke arah teman ngobrol dari narasumber yang kita undang hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dengan narasumber, aku pengen ngejelasin dulu nih, acara GIT itu acara apaan sih? Jadi acara GIT ini adalah program himpunan yang mana singkatan dari Gestar Inspiring Talk, atau bisa kita sebut dengan orang-orang yang bisa menginspirasi kita semua gitu. Salah satunya kayak hari ini, kita kedatangan seseorang atau kakak yang memang udah multi talenta banget gitu kalau kita lihat. Semua acara diembat sama kakak Isya. Jadi kayak semuanya nggak ada yang ditolak gitu. Dan nggak pernah ngeluh, itu yang kerennya. Jadi Kak Isya ini udah cantik gitu kan, keren, aktif, kuat juga gitu. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas tentang kenapa personal branding itu harus ditingkatkan dengan organisasi gitu. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya nih, personal branding itu apa sih dan kenapa harus personal branding yang kita tingkatkan? Jadi gini teman-teman, personal branding saat ini merupakan sebuah harta batin yang harus kita miliki. Ketika personal branding kita baik, kita bisa dianggap oleh orang lain adalah orang yang pantas untuk dibantu, pantas untuk diberikan support lah gitu ya. Nah, untuk hal lebih lanjutnya aku bakal ngebahas dengan Kak Aisyah nih. Jadi di sebelahku udah ada Kak Aisyah Mutmainah. Halo Kak Aisyah. Halo Dafak. Gimana nih Kak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat walaupun mendung ya, tapi kita tetap harus semangat. Oke, nah Kak, aku penasaran nih. Kira-kira kesibukan Kakak di era pandemi gini ngapain aja nih Kak? Nah, kebetulan nih Daf. Jadi tadi Dafak udah nyinggung sedikit ya soal aku yang ngikutin hampir semua kegiatan. Nah itu benar, nggak salah, itu benar. Jadi dulu awal-awal masuk kampus tuh ya, kayak minat aku tuh lebih suka ke ikut organisasi gitu kan, ikut acara-acara, ikut keorganisasian yang ada gitu, baik itu Unsya Fair atau Filmipa atau Invest gitu kan. Nah, tapi di tahun ini gitu, aku pengen fokus ke satu gitu, ke satu organisasi yang aku ikuti. Nah, jadi karena juga lagi pandemi gitu kan, pergerakan kita agak sedikit terbatas. Nah, aku memutuskan untuk tahun ini tuh lebih ke Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Iya, Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi ya beberapa minggu ke belakang ini ya kesibukannya di situ. Oke, berarti nih kan ada revolusi dong Kak gitu ya, dari yang sebelumnya aktif di BEM, himpunan, tapi kayak tahun ini tetap fokusin diri Kakak tuh ke DPM gitu. Nah, ini menarik nih, tapi kita bakal bahas lebih lanjut lagi masalah DPM ini di pertengahan diskusi kita tadi. Jadi, sebelum masuk ke itu semua, dari seorang Kak Aisyah Mutmainah yang mungkin memang udah paham banget nih masalah organisasi. Di mata Kakak, organisasi itu hal yang kayak gimana sih Kak? Dan sejak kapan Kakak mulai bergelut di dunia organisasi? Dan kira-kira sejak kapan Kakak beranggapan bahwa wah organisasi ini Aisyah banget gitu loh? Oke teman-teman, maaf sebelumnya Kak Aisyah, jadi ada gangguan jaringan juga ya. Oke, mohon maaf Dafak, tadi mungkin agak sedikit gangguan jaringan ya. Nah, jadi tadi Dafak nanyanya boleh diulang sedikit aja? Oke, tadi aku nanyain masalah sejak kapan nih Kak Aisyah mulai tertarik di dunia organisasi dan sejak kapan Kakak mulai merasa bahwa organisasi itu Kakak banget gitu. Nah, jadi kakak banget.
Kalau tertarik itu sebenarnya aku nah jadi kalau tertarik itu sebenarnya aku suka ya ngikut ada market day atau ada lomba-lomba itu aku suka berkecimpung gitu ya, suka ikut ya urusan menang atau nggak menang belakangan. Nah jadi dari market day itu sendiri di SD itu kan udah ngelatih kita gimana cara kita bekerja secara tim dengan teman-teman untuk melariskan satu barang gitu kan, untuk buat supaya kelas kita itu bisa jadi juara gitu kan. Nah di SMP aku juga masuk OSIS, terus di SMA masuk OSIS. Nah jadi tertariknya itu waktu SMA sebenarnya. Waktu SMP kan kayak lebih mungkin peralihan gitu ya dari masa anak-anak ke remaja gitu kan. SMA itu entah gimana aku kayak bosan banget belajar kayak gitu ya. Nah iseng main ke sekretariat osisnya gitu. Nah di sekretariatnya itu kan ada banyak lah yang bisa kita manfaatkan. Nah dari situ tuh aku mulai tertarik kayaknya aku banget gitu kan, kayak organisasi ini aku banget gitu kan, kayak aduh kayaknya lebih stres yang ada di sekolah gitu kan, ada masalah-masalah di sekolah atau di rumah ada kayak Bisa di teratasi sekolah gitu gitu kan gitu teralihkan teratasi gitu pas kita masuk sekretariat itu man gitu kan. Juga waktu itu aku megang acara yang lumayan besar yang waktu itu acaranya itu Banda ACC besar, jadi itu pertama kali megang acara, terus juga acaranya besar pertama di sekolah gitu. Acara besar pertama di sekolah gitu. Semangat aja gitu. Jadi kayak semangat aja gitu ngejalaninnya tuh kayak walaupun aduh happy pusing-pusing tapi gitu. tetap happy gitu. Aku sempat drop waktu buat acara itu sempat aku sempat drop itu muntah-muntah waktu buat jadi kalau acara itu sempat drop, sempat malah itu muntah-muntah gitu karena aku punya riwayat tipes kayak besoknya tuh langsung hilang, langsung kambuh Iya, tuh, iya, paham. langsung Berarti naik panas gitu kan. Tapi kan ngerjainnya kayak sesakit apapun besoknya tuh kita, langsung tapi hilang. ketika kegiatan itu penting dan menyenangkan bagi kita ya mau nggak mau kita tetap laksanain gitu kan kak. Nah berarti kakak mulai senang sama organisasi itu sejak SMA gitu kan. Nah, kayaknya sama deh, aku juga kayak gitu kan. Jadi karena ini mungkin kalau boleh cerita dikit nih ya. Jadi aku SMP kan kayak kalau dibilang kupu-kupu. Kuliah nggak kuliah sih, sekolah pulang gitu. Nah tapi waktu di SMA ini aku sama kayak Kaisyah merasa tertarik kalau di organisasi itu ada banyak hal yang bisa aku dapetin, benefitnya teman dan pengalaman lah gitu kan. Oke. Berarti tadi kan kakak bilang semenjak SMA kakak mulai tertarik sama organisasi nih. Nah sekarang kita bakal nyinggung dikit nih tentang pengertian organisasi atau personal branding gitu. Dari mata seorang Kak Aisyah, organisasi itu apa gitu kak? Kalau menurut aku pribadi gitu ya, organisasi itu tempat di mana kita itu dapat kalau menurut aku pribadi gitu ya, organisasi itu tempat di mana kita itu berinovasi, itu dapat mengekspresi diri kita, terus juga dapat apa ya? Jadi berinovasi, misalnya kita punya ide gitu kan, berkreasi dengan teman-teman. Jadi ide yang kita bawa itu kita berkreasi secara bebas di organisasi itu. Jadi ketika punya ide gitu kan, berkecimpung dengan teman-teman di sana. Jadi ide yang kita bawa itu kita nggak berkecimpung di organisasi atau di suatu komunitas. Nah itu ide manfaat ketika kita bergerak bersama-sama dengan teman-teman yang ada. Karena ketika kita bergerak sendiri nih di organisasi, kita bukan bergerak sendiri sih. Kita powernya lebih kuat. Nggak berkecimpung di organisasi atau di suatu komunitas kan, tetapi berarti ini aku mau coba ngambil sedikit kesimpulan ya. Kayaknya menurut kakak organisasi itu ketika kita punya suatu impian nih, tapi kita nggak bisa kan ngelaksanain impian itu sendiri gitu. Nah kita butuh media gitu kan kak, teman-teman yang mungkin bisa mensupport dan satu visi dengan kita semua. Gitu. Menurut kakak organisasi nih, tapi kita nggak bisa kan. Bentar ya teman-teman, ini ada sedikit ya biasalah ya kendala teman-teman ya.
Mau di ini aja. Ya, gitu aja nggak apa kan? Gampang. Kelihatan kita berdua kan? Gila jadi. Ya, itu yang nggak tahu. Tadi nanti kalian dulu. Ini aja, karena terlalu dekat. Udah mati tadi. Woi, coba lu tolong Pi. Nah, tolong ambil air. Hijau. Oke, tadi sampai mana Kak kita ngobrolnya? Aduh, kan jadi lupa gitu ya. Sampai dapat ngumpulin terkait organisasi itu apa? Oke, terkait organisasi itu apa? Jadi intinya organisasi itu kan di mana kita bisa menjalankan satu visi yang sama dengan orang yang berbeda kepala yang harus disatukan bersama gitu ya Kak ya. Nah, ini karena tema kita kan tentang personal branding dan organisasi. Sekarang aku mau masuk ke personal brandingnya dulu nih Kak. Kira-kira personal branding menurut Kakak apa sih? Nah, kalau personal branding itu sendiri, itu tuh kayak kita menunjukkan dan kita gitu. Jadi ketika kita mempunyai karakteristik kelebihan yang ada, kita istilahnya apa ya? Mempromosikan lah ya, gitu istilahnya kayak gitu. Gimana jadi? Nah, jadi bukan berarti personal branding itu suatu pencitraan ya, bukan. Tapi ketika kita memiliki personal branding nih, jadi personal branding itu bisa menjadi kontrol atas diri kita sendiri. Nah, jadi ketika orang-orang mengenal diri kita seperti ini, nah kita harus mampu menjaga personal branding kita. Nah, tapi bukan berarti juga orang-orang yang apa ya, sekarang kan sering tuh ya bagi banyak tuh di sosial media yang kayak ngebuka aibnya gitu ya. Nah, bukan berarti kita harus seperti itu juga, bukan. Nah, jadi di sini tuh personal branding itu sebagai kontrol dari kelebihan-kelebihan kita yang ada, sehingga tidak membuat kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, berarti sebenarnya lebih ke arah kita harus menjaga nih image yang udah orang lain lihat tentang kita gitu kan. Nah, tadi menarik Kakak ada nyinggung dikit masalah personal branding di sosial media nih Kak ya. Nah, sekarang kan kita tahu nih banyak banget orang-orang yang sebenarnya orangnya nggak kayak gitu, tapi di sosial media dia seakan-akan lebih dari segalanya gitu Kak. Dan yang kita lihat citra dia di depan kamera itu berbanding terbalik dengan citra yang sebenarnya gitu Kak. Nah, menurut Kakak atau tanggapan Kakak tuh tentang hal itu gimana kira-kira Kak? Nah, di sini sebenarnya ada dua sisi ya yang aku tanggapi. Sisi yang pertama, mungkin ketika dia menjadi sosok yang begitu hebat gitu ya, begitu perfect di depan kamera, tetapi di dunia nyata tidak, itu tuh bisa menjadi, mungkin dia mikirnya dia harus memberikan apa-apa yang terbaik. Nggak kayak orang-orang tuh harus mencontohi aku loh. Jadi orang-orang nggak perlu tahu gimana buruknya aku gitu, harus mencontoh yang baik-baiknya gitu. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa jadi dia sebenarnya tidak menyukai diri dia sendiri yang ada di dunia nyata. Kan banyak gitu ya orang yang suka insecure gitu kan. Nah, jadi dia mungkin menginginkan menjadi orang lain gitu. Nah, tapi sebenarnya kedua-duanya nggak Tanggepin dan ya perlakuan kita pokoknya kita sesuaikan nih kalau bisa teman-teman sama yang dunia nyata, karena percuma aja kita pencitraan di dunia media sosial seperti ini gitu kan, tapi di dunia nyata kita nggak kayak gitu, itu sama aja bohong gitu. Nah, selanjutnya nih tadi kita udah ngebahas tentang organisasi dan personal branding di mata Kak Aisyah. Hubungannya nih antara kedua hal itu apa sih Kak?
menurut kakak? Hubungannya. Tadi aku juga udah ngejelasin sedikit tadi ya, kalau misalnya personal branding itu merupakan kontrol gitu bagi diri kita untuk ketika melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan orang banyak, itu tuh nggak membawa dampak buruk gitu kan. Nah, jadi ketika apa relasinya dengan organisasi, nah ketika kita berkecimpung di organisasi, dan orang-orang mungkin menerima gitu ya ide-ide yang kita bawa, dan kita juga dapat gitu ciri khas kita dari organisasi tersebut. Nah, kita bisa mengontrol, kita secara bersama-sama itu bisa mengontrol agar ketika kita melakukan sesuatu kita terus memperbaiki nih apa yang salah gitu. Paham nggak? Mungkin ada satu organisasi ada yang salah gini gimana bilangnya ya, mungkin ada hal-hal yang masyarakat itu tidak suka gitu. Nah, ketika kita bersama-sama, kontrolnya itu jadi lebih kuat. Kita bisa saling mengingatkan gitu. Kita bisa saling mengingatkan, oh bagian yang ini salah loh, seharusnya seperti ini gitu. Nah, jadi ketika kita berjalan bersama-sama gitu ya, semuanya akan menjadi lebih mudah ketimbang kita sendiri. Contohnya mungkin semut gitu ya, ketika mereka membawa makanannya sendiri berat, tapi kalau sama-sama tuh kayaknya cepat gitu kan. Nah, kita mungkin Oke, menariknya masalah semut nih teman-teman ya, dimana kita angkat beban tuh jadi serasa ringan kalau di organisasi. Bener banget sih itu. Sekarang gini kak, organisasi kan nggak semua orang ngerasa kalau wah aku bisa nih memanage waktu di organisasi, aku bisa nih berbagi antara kesibukan aku satu dan yang lainnya dengan adil gitu kan. Nah, kira-kira dari kakak itu merupakan tantangan tersendiri nggak kak? Kalau yang kakak lihat gitu, yang kakak rasain? Sebenarnya nih Dav ya, itu permasalahan mahasiswa pada umumnya ketika mereka ingin berkecimpung di organisasi. Aduh, aku udah semester 6 nih, ngapain lagi gitu kan, aku udah semester 5, aku harus fokus, semester 5 berat, aku maba gitu kan, masih banyak gitu kan. Nah, itu biasa kita akan bertemu banyak dengan orang-orang seperti itu. Tapi poin pentingnya ketika kita terjun nih ke dunia organisasi dan kita merasa di situ tempat kita suka gitu kan, nah kita nggak perlu takut tuh soal waktu, soal memanage waktu tuh nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita bisa memilah tuh yang mana yang harus diprioritaskan, yang mana mungkin bisa belakangan dikerjakannya gitu. Karena sebenarnya permasalahan orang zaman sekarang itu ya mereka tidak pandai dalam mengatur waktunya, kapan mereka harus buat tugas, kapan harus melakukan sesuatu yang lain gitu, misalnya bantu orang tua gitu kan. Nah, tetapi ketika kita menyukai hal tersebut, kita pasti otomatis akan kayak ngikutin alur aja gitu loh, kayak tahu sendiri gitu waktunya. Intinya gimana caranya kita bagus-bagus dalam memprioritaskan gitu ya kak ya, kepentingan apa yang menjadi utama aku nih. Kayak kita kan lagi kuliah nih teman-teman, berarti kepentingan kita bukan organisasi yang pertama tentu kuliah. Ketika kita udah dapetin akademik di kuliah, kita perlu dapetin karakter. Di mana kita dapetin karakter? Di sini, di organisasi gitu. Jadi ketika kita bisa memanage antara karakter dengan akademik, itu kan merupakan suatu hal yang bagus banget, apalagi untuk personal branding kita masing-masing. Sip kak nih, aku penasaran sebenarnya aku juga belum baik banget dalam membagi waktu nih antara organisasi dan kuliah gitu ya. Aku pengen minta tips nih dari kakak, kira-kira gimana cara kita memilih kegiatan apa yang penting atau kegiatan apa yang kurang penting gitu berdasarkan skala prioritas kakak gitu. Gimana? Nah, kalau misalnya berdasarkan skala prioritas aku nih ya, kita harus tahu posisi dulu nih Dal. Nah, kita mungkin misalnya gini, aku di himpunan juga anggota gitu kan, aku di himpunan anggota, tapi tahun ini juga diamanahkan di DPMU gitu kan. Nah, jadi aku harus sadar posisi aku dari mana. Nah, dari mana. Jadi ya yang sama seperti teman-teman ketahui, ada foto ketahui ya, aku dari informatika gitu. Nah, keluarga aku informatika gitu. Nah, jadi ketika ada acara di himpunan yang mungkin bentrok dengan acara DPMU gitu ya, kita bisa diskusikan tuh dengan teman-teman di himpunan. Aku perlu kalian perlu aku di bagian apa? Aku akan totalitas di situ. Aku akan totalitas di situ. Misalnya humas gitu kan, humas kan nggak pas acara tuh, pas sebelum acara.
atau mungkin bagian acara bidang lombanya kapan, jam berapa. Itu bisa dibagi waktu, dan aku rasa nih ya teman-teman di organisasi kita pun pasti bakal paham. Pasti bakal paham kayak, oh iya dia kan ada amanah juga di sini gitu. Jadi gitu sih cara aku pribadi untuk ngatur prioritas waktu. Tapi ketika memang benar-benar bentrok dan nggak bisa, salah satunya itu nggak bisa ditinggalkan, kita sebagai orang yang paham posisi gitu ya, pasti tahu kita harus memilih yang mana. Benar-benar. Berarti kita melihat juga nih kepentingan kita, apakah kita sebagai kepala atau kita sebagai ekor gitu ya. Ketika kita menjadi kepala, nggak mungkin dong kita hilang dari badan itu gitu ya. Tapi ketika kita menjadi ekor, kita bisa ngikut tentang kepala bahwa kita kemana kayak gitu. Mungkin agak sedikit filosofis kayak, tapi tapi nggak masalah gitu. Nah, selanjutnya aku bakal lanjut nih. Tadi kakak udah cerita masalah tantangan kakak bahwa memanage waktu termasuk tantangan kakak gitu kan. Nah, apa tantangan-tantangan lain yang kakak rasa di organisasi itu perlu kita pikirkan lagi gitu untuk kita kita jadikan itu sebagai prioritas kita untuk kita pikirkan? Itu tantangan umum atau tantangan aku pribadi? Tantangan dari kakak sendiri nih. Pribadi, masalah pribadi gitu. Tadi kan manage waktu merupakan sebuah tantangan juga kan. Nah, selain manage waktu, apakah ada hal lain yang kakak merasa tertantang gitu? Kalau aku ya di rumah ini tuh istilahnya gimana ya, aku satu-satunya anak perempuan gitu ya kan. Sebenarnya tantangan terbesar aku tuh adalah keluarga aku sendiri gitu. Kenapa? Karena aku harus pinter nih bagi waktu, kapan harus berada di rumah, kapan harus bantu-bantu di rumah gitu kan. Bukan bantu-bantu dalam bentuk yang nggak enak gitu ya, tapi kayak ya kita kan sebagai anak perempuan satu-satunya harus tahu diri gitu kan, harus tahu diri, kita harus nyuci piring gitu, atau mungkin jemur kain gitu tuh harus ada, sebagai seorang wanita itu harus ada. Nah jadi tantangan itulah yang buat aku ngerasa benar-benar di organisasi itu harus benar-benar tahu prioritas dan tahu cara manage waktu. Nah jadi aku tuh paling susah tuh keluar malam kan. Keluar malam. Kenapa? Karena di rumah juga mungkin karena umi aku sendiri gitu ya, terus adik-adik juga masih kecil-kecil gitu. Jadi kayak keluar malam tuh di lingkungan sekitar aku tuh juga menjadi satu hal yang tabu gitu. Sedangkan organisasi mengharuskan kadang kita harus keluar malam gitu. Jadi itu sih yang menjadi tantangan yang sangat luar biasa buat aku. Sebenarnya kalau masalah itu nggak cuma kakak aja ya, kan kakak sebagai perempuan gitu ya. Ini aku dari sisi laki-laki mungkin bisa ngelihatnya gitu. Aku juga ngerasa kayak gitu. Ketika keluarga kita kan nggak semua ngertiin kalau kita boleh keluar malam gitu, walaupun kita laki-laki kan. Nah, ada masanya ketika keluarga tuh minta, ayo dong bang, jangan terus-terusan keluar malam gitu kan, karena nggak enak dilihat tetangga, nggak enak ini itu. Padahal yang kita lakuin itu kan ya untuk organisasi gitu kan. Jadi aku juga ngerasain siapa yang Kak Aisyah rasain tentang itu. Nah tapi teman-teman, itu merupakan sebuah tantangan yang bisa kita kesampingkan gitu. Ya kan? Jadi jangan gara-gara, wah aku nggak bisa keluar malam nih, jadi aku kayaknya kalau ikutan organisasi nggak bisa totalitas gitu. Nggak juga, karena ketika kita nggak bisa keluar malam, kita bisa juga nitip sama teman-teman yang memang di siang kita bertemu dengan mereka gitu, kita bisa nyampaikan pesan kita gitu untuk dibahas di nanti malam kayak gitu kan. Jadi intinya tantangan itu tuh jangan menjadikan diri kita tuh jadi susah untuk bergerak, tapi justru itu tuh yang buat kita jadi lebih semangat gitu. Jadi lebih semangat, jadi kayak oh berarti kalau misalnya aku nggak harus keluar malam, aku harus totalitas di hari dong, di sehari-hari itu aku harus totalitas. Gitu. Makanya aku kayak kalau udah pergi ke kampus tuh dari pagi sampai benar-benar sampai maghrib setiap harinya gitu, kecuali hari Minggu. Jadi benar-benar aku totalitasin apa yang ada dalam diri aku untuk organisasi atau untuk kuliah itu di siang hari gitu. Jadi kalau malam itu ya udah fokus di rumah istirahat. Oke.
sebenarnya nih kalau mau cerita dikit ya, aku sama Kak Aisyah tuh kenal juga di organisasi. Jadi kami sebelumnya emang nggak kenal sama sekali di himpunan tuh nggak kenal. Kami kenal waktu itu waktu masuk di BEM kalau nggak salah ya Kak. Di BEMIPA ya? Nah, di BEM tahun lalu. Nah di situ aku mulai banyak belajar tuh dari Kak Aisyah kalau walaupun kita perempuan nggak ada batasan untuk kita berorganisasi. Ketika kita jadi dipercaya sama teman-teman gitu kan, kita memang nolak, ada keinginan nolak pasti dari diri. Cuman kita juga harus berpikir gimana caranya kita bisa berkembang gitu. Nah ini merupakan sebuah langkah yang mungkin teman-teman bisa cobain ya, karena mungkin UKM juga masih buka pendaftaran organisasi gitu ya. Mungkin teman-teman bisa nyobain sendiri untuk tahun ini gimana asiknya berorganisasi gitu. Atau mungkin nggak buat teman-teman yang di inform, nanti kan kita akan ada invest tuh. Nah benar. Itu 20 udah boleh ikut ya kan ya, 20 udah boleh ikut mendaftar jadi jadi peserta dulu gitu. Karena dulu aku pertama kali ikut organisasi itu di kampus daftar jadi panitia Unsia Fair. Unsia Fair pertama kali. Waktu itu belum ada tuh yang buka recruitment band, itu belum ada. Jadi Unsia Fair itu pertama kali buka, aku langsung ikut. Nah di situ aku kenal sama banyak orang yang luar biasa gitu. Oke. Nah, jadi jangan pernah takut nih teman-teman, apalagi nanti kan Invest bakal open recruitment. Teman-teman tahu sendiri kan Invest itu kan acara yang spektakuler banget gitu. Kita dari tahun ke tahun udah punya banyak track yang bagus gitu di Invest, mulai dari undang Jovial Andeloves, kemarin juga kita pernah undang Alfiref gitu ya. Tahun ini kita kayaknya bakal undang orang yang lebih spektakuler lagi. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan gitu. Nah, oke Kak. Sekarang nih mungkin aku lupa nyampein tadi buat teman-teman yang audiens di rumah itu bisa ngasih pertanyaan juga ke Kak Aisyah. Nanti aku bakal milihin pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Jadi ayo dong nanya. Pasti kalian juga penasaran kan tentang Kak Aisyah gimana gitu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya aku penasaran. Cuman karena aku udah ngelihat gimana kinerja Kak Aisyah gitu sehari-harinya, aku udah kejawab dengan tingkah laku Kak Aisyah gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain silahkan di komen di live kita kali ini. Kira-kira kakak ada yang mau kakak tanyain nggak ke aku? Boleh, dari tadi aku nanya. Boleh. Nah jadi kalau dari Dava pribadi nih, kan sekarang di era pandemi gini kan, banyak orang yang awalnya mungkin tertarik dengan organisasi, tapi dengan kendala pandemi gitu, dengan kondisi yang sekarang kita juga merasakan gitu ya, teman-teman kita satu persatu itu hilang gitu dari jalan inilah gitu ya. Jadi kalau dari Dava pribadi gimana? Kok bisa sih tetap ada di sini dan mungkin motivasinya apa? Gitu? Oke, kalau ditanya masalah motivasi ya, sebenarnya pandemi memang sempat menyusahkan kita semua. Waktu itu nih, kalau aku boleh cerita, waktu masalah POM tahun lalu gitu. Itu waktu aku POM itu kebetulan aku dipercaya jadi ketua humas di POM gitu kan. Nah, itu awal-awalnya berjalan lancar gitu, nggak ada kendala. Tapi di tengah-tengah kita harus dipaksa ngikutin protokol kesehatan. Dan waktu itu pandemi itu merupakan sebuah hal yang besar banget gitu. Jadi memang waktu itu punya tantangan tersendiri kalau pandemi itu bisa menghentikan aku gitu kan. Tapi dari situ aku belajar kalau aku terhenti di pandemi, pasti tujuan aku awal masuk ke organisasi itu nggak bakal terwujud. Tujuan aku yang pertama yaitu untuk mengembangkan diri aku gitu kan. Dan di organisasi juga aku tahu banyak orang-orang yang lebih kompeten dan bisa jadi inspirator buat aku gitu kan. Nah jadi apa yang memotivasi? Terus kalau kendala di masa pandemi ya, mungkin teman-teman aku dari berkurang. Benar yang kata kayak Kak Aisyah bilang tadi, ketika aku harus audiensi ke perusahaan-perusahaan atau ke instansi-instansi, biasanya aku pergi berlima gitu ya. Itu teman-teman aku pada berkurang satu persatu. Jadi kayak terakhir aku pergi berdua, bahkan pernah sendiri gitu kan. Karena ya kita nggak bisa nyalahin juga, peraturan dari orang tua mengharuskan kita harus di rumah. Dan aku pun sendiri kayak gitu. Tapi waktu itu posisinya aku sebagai ketua kan nggak mungkin aku nggak mikirin itu semua gitu Kak. Jadi mungkin tantangannya itu sih Kak kalau dari aku. Berarti dari Dava sendiri tuh berhasil lah ya melewati tantangan itu? Bisa dibilang demikian.
Kira-kira mau minum dulu kan mungkin biar Eh, ya. Udah. Interaction apa yang kalian penasaran tentang organisasi? Mungkin kalian nunggu kawan-kawan yang depannya aku cerita sedikit lah ya Dav ya. Iya boleh kak. Apa yang kayak paling berkesan gitu yang aku rasakan selama aku ikut organisasi yang ada di kampus. Nah jadi yang paling berkesan itu ya aku bisa ketemu dengan orang yang luar biasa ya, orang-orang yang kita tuh nggak temuin orang yang nggak biasa ada di lingkungan kita tuh ada. Kayak itu sama mereka gitu, aku belajar cara manage waktu itu gimana, itu juga sama mereka. Jadi aku nggak serta-merta belajarnya itu dari diri aku sendiri itu nggak. Itu orang-orang yang ada di organisasi yang aku ikutin itu sangat turut andil gitu dalam pencapaian aku selama ini. Jadi kita menyukai sesuatu dan orang-orang yang di sekeliling kita juga menyukai, pembicaraannya itu akan frekuensi akan sama. Nah, sekarang kan banyak ya anak muda zaman sekarang sulit untuk berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya karena mereka tidak mencoba gitu, tidak mencoba mencari orang-orang yang mungkin sepemikiran, ya gitu. Berarti kak tadi yang agak sedikit menarik gitu ya, yang kakak bilang kita bisa dapetin hal-hal tuh belajar di organisasi. Berarti bisa aku bilang kalau yang ngajarin kakak itu sebenarnya lingkungan gitu Iya, ya. benar. Nah jadi kayak di organisasi ini kita bisa belajar bagaimana surat menyurat, kita bisa belajar walaupun kita bukan di bidang itu nih teman-teman, tapi kita tahu nih gimana caranya mekanisme surat menyurat dan lain sebagainya. Nah itu kan pasti jadi manfaat yang gede banget gitu kayak ya, apalagi untuk kita yang sedang mencari personal branding yang bagus gitu. Iya. Nah, jadi kira-kira nih kakak kan nanti bakal lulus nih, apalagi sekarang di semester lanjut gitu. Ketika lulus nanti apakah kakak masih pengen gabung di organisasi? Mungkin kan nanti organisasinya bakal beda lagi, tingkatannya bakal beda lagi gitu ya. Apa bakal putus sampai di sini aja gitu kan? Nah, ini penting nih Kak. Ini pertanyaannya penting, bagus. Iya. Karena kenapa? Ketika kita mulai nih masuk kuliah, kita menentukan kita akan ikut ke arus yang mana gitu ya. Karena ada orang yang mungkin dia nggak tertarik ke organisasi-organisasi yang ada, tapi mungkin tertarik ke komunitas-komunitas yang ada gitu kan. Atau mungkin dia lebih tertarik untuk mengembangkan ruhiyah dia gitu kan, masuk lembaga dakwah, atau orang-orang yang tertarik musik gitu, masuk ke UKM seni gitu kan. Nah kalau aku pribadi itu memang dari awal aku tertarik dengan negara ini gitu. Gimana bilangnya ya? Lebih ke arah politik gitu. Sebenarnya nggak fokus ke politiknya, tapi fokus gimana cara bangun negara ini jadi lebih baik. Wah, ini mantep banget sih. Jadi dulu aku awalnya ya kuliah 2. Ya. Tadi aku lulus di Hukum Tata Negara UIN sama Informatika. Nah waktu itu aku sempat mikir ngambil nggak ya Hukum Tata Negara ini, ngambil nggak ya. Tapi ada satu pengalaman di mana aku tuh kayak kesel banget gitu sama sistem di negara ini. Jadi aku kan tinggalnya di Aceh Besar. Kalau mau buat KTP harus ke Jantong. Nah jadi hari itu aku pergi berdua sama umi aku ke Jantong khusus buat KTP. Nah sampai sana itu kayak aduh kacau. Kenapa? Karena pelayanannya itu lama ya, kayak mesti kita harus ngantri lama, belum lagi kita udah ngantri lama tapi nggak dapet dan kita dalam keadaan lapar, kadang sampai ngelakuin jam makan siang gitu kan. Nah sampai ada salah satu pegawainya mungkin ya
nyamperin kita, nawarin gitu. Ternyata pegawainya ini kenalan yang punya aku. Jadi kayak kalau beliau yang bantuin kita, jadi kalau nggak ada kenalan orang dalam tuh nggak akan siap hari itu juga. Kalau Gitu. lebih repot lagi kan? Iya, bakal repot. Jadi waktu itu kayak, aduh kayaknya ini negara ini benar-benar harus diperbaiki gitu kan. Jadi aku kayak tertarik. Nah, tetapi di tengah jalan hukum tata negara ini gimana ya? Sebenarnya bisa aku kuliah juga, cuman karena di MIPA banyak lab ya, kan juga kan banyak lab juga. Jadi aku kayak mikir ya udahlah nggak apa-apa, tinggalin aja hukum tata negara ini, fokus ke hal lain yang mungkin bisa membawa aku ke sana. Nah, salah satunya masuk organisasi. Nah, kenapa aku dari awal masuk BEM, masuk himpunan, dan di semester ini aku masuk BPM? Karena itu tuh akan berkaitan dengan rekam jejak aku yang akan datang. Gitu. Jadi sempat sih berpikiran untuk, aduh udah capek nih, kayaknya di kampus aja lah gitu kan. Di kampus aja, cukup di kampus aja aku bergeraknya, ntar kalau udah lulus nggak perlu lagi gitu. Tapi pas ingat lagi tujuan dari awal, aku kayak nggak bisa, aku setelah dari kampus aku harus ada hal-hal yang harus capai. Nah jadi kedepannya walaupun udah lulus dari kampus, kemungkinan besar ya aku akan tetap berkecimpung di hal-hal yang berbau kemanusiaan. Oke, jadi teman-teman mulia banget ya tujuan Kak Aisyah nih. Jadi Kak Aisyah pengen merubah tatanan, bukan merubah tatanan sih, lebih arah merubah sistem Indonesia ke arah yang lebih baik gitu. Nah Kak, kayaknya bener sih langkah Kakak juga milih di informatika dan tinggalin tadi jurusan apa tadi Kak? Hukum tata negara. Hukum tata negara gitu kan. Nah, dengan sekarang Kakak masuk di DPM kan berarti Kakak juga bakal berbaur tuh sama yang namanya pasal-pasal yang kira-kira itu bakal kepake nanti untuk visi Kakak ke depannya gitu ya kan Kak. Nah, kira-kira ada nggak nih? Wah, kayaknya ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan nih, aku bacain lagi ya. Kak izin bertanya dari Nadia Irmawati. Kak izin bertanya gimana ya Kak cara ampuh untuk meyakinin diri kita kalau tuh kita bisa berorganisasi lancar, tapi kuliah juga lancar, dengan banyak omongan yang bilang kalau organisasi itu dan kuliah. Berarti Kak tanggapannya gimana cara diri kita nih untuk tetap nggak takut kalau kuliah itu juga akan berpengaruh terhadap organisasi itu gimana? Nah sebenarnya ya aku sangat-sangat tidak setuju ketika ada orang yang bilang ketika aku ikut organisasi kuliah aku akan terganggu. Itu aku akan sangat-sangat tidak setuju dengan orang-orang yang berkata seperti itu. Kenapa? Karena ketika kalian menyukai gitu ya, ketika kalian menyukai terjun di hal yang kalian inginkan, nggak mesti organisasi, mungkin komunitas-komunitas yang ada gitu. Jadi mungkin ya tugas-tugas kuliah kalian itu akan terbantu. Kenapa? Karena mungkin orang-orang yang ada di organisasi itu lebih paham, atau ada kakak lighting kita gitu, atau ada abang lighting kita yang bisa membantu kita untuk terus cepat menyelesaikan kuliah gitu. Justru nih Dek ya, banyak di organisasi, banyak orang yang turut andil di organisasi, ketika dia membutuhkan suatu pertolongan itu akan cepat terbantunya. Nah jadi mungkin ya banyak orang yang mengatakan kuliah itu akan sulit ketika berorganisasi karena mereka tidak tahu organisasi apa yang mereka ikuti, tujuan mereka apa. Jadi ikut-ikutan aja iya gitu. Jadi harus jelas dulu nih tujuannya buat apa yang mau dicapai, terus organisasinya cocok nggak. Nah itu penting, organisasinya cocok nggak. Ketika kalian merasa cocok dengan organisasi yang kalian ikuti, maka semua yang hal-hal yang menjadi tantangan atau penghambat kalian itu insya Allah akan lancar. Aku pribadi punya pengalaman nih Dav, ketika aku benar-benar di ujung ini ya, iya istilahnya kayak, aduh kayaknya aku tahun depan SBM aja gitu kan. Jadi karena jujur ya kuliah di informatika kan nggak mudah gitu kan. Jadi kayak waktu itu aku kayak tahu MK ini nggak sih yang buat games itu projectnya apa ya? MK apa mah? RPL. Pemrograman berbasis objek. Nah, jadi waktu itu aku tuh kayak nggak tahu ya kalau misalnya MK itu tuh project akhirnya buat game, karena sebelum masuk itu diminta nama-nama orang yang
tertarik pemrograman. Ya aku kan ya tertarik aja lah aku ikut Aisyah tertarik nih pemrograman gitu kan. Jadi nama aku diikut sertakan di dalam list itu, dan aku nggak tahu kalau nama itu tuh akan jadi ketua kelompok. Jadi waktu itu aku kayak kacau, aduh gimana gitu kan. Dengan aku tipe orang yang ketika aku menjadi pemimpin, aku nggak mau nyusahin orang-orang di bawah aku gitu. Jadi aku nggak mau nyusahin rekan-rekan setim aku nggak mau ngecewain gitu misalnya. Jadi waktu itu kayak mutar otak gitu kan, aduh gimana dengan deadline udah dekat, sedangkan aku jujur aku nggak paham sama sekali gitu kan. Mungkin paham tapi ya ketika presentasi atau apa tuh kalau ditanya-tanya tentang kodnya akan bingung gitu kan. Jadi waktu itu aku kayak cerita gitu kan ke salah satu orang yang aku kenal di organisasi gitu. Nah waktu itu iseng sebenarnya, aku ceritanya kayak sekedar menyampaikan kegelisahan, nggak mikir dia bakal bantu karena dia di jurusan yang berbeda gitu. Rupanya orang itu ngebantuin aku sampai project itu selesai. Bahkan semoga atletnya nggak nonton ya. Bahkan atlet itu mengapresiasi hasil kerja aku gitu kan. Jadi di situ aku merasa kayak, aduh aku bersyukur banget bisa di sini gitu. Aku bersyukur banget ketemu orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang bantu aku sampai aku bisa menyelesaikan project tersebut. Oh, oke nih kayaknya aku juga butuh untuk nyari teman-teman dari fakultas lain gitu ya yang bisa bantu aku. Iya, benar kata Kak Aisyah, aku juga setuju banget gitu ya. Organisasi bukan menghambat kita gitu, malah sebaliknya teman-teman. Aku juga pernah waktu aku punya masalah dengan tugas, aku nanya dengan teman-teman abang-abang himpunan, kakak-kakak himpunan, dan itu malah jauh lebih solutif dibandingkan kita belajar di lab atau di MK-nya gitu, karena kan mereka udah lebih paham dan juga udah lebih tahu gitu ya tentang apa yang dijelaskan. Nah, mungkin ada pertanyaan lain nggak nih dari teman-teman? PBU. Kayaknya teman-teman juga tahu nih Kak, PBU waktu itu kakak gelisahnya kayak gimana gitu ya. Apalagi kakak jadi ketua kelompok dan bukan nggak bisa ngoding sih, agak. Tapi aku memang nggak bisa ngoding sih, Dav. Maksudnya kalau ngoding pun ya kayak hello world gitu-gitu aja. Sebenarnya aku juga kayak gitu sih Kak, cuman kan kita nih lagi live di IG Informatika, jadi teman-teman tahu dong kami nggak bisa ngoding, tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa kan, nggak mesti kita harus lancar ngoding. Bisa berarti bukan benar-benar nggak bisa ya kan? Kita kan bisa cari inspirasi di web-web yang ada, atau mungkin nanti dari himpunan informatika ada departemen yang khusus menyediakan gitu wadah untuk teman-teman belajar ngoding gitu. Jadi aku suka tuh ngikut setiap Sabtu waktu itu sebelum pandemi ada pertemuan-pertemuan gitu kalau nggak salah aku. Jadi itu sangat membantu ketika aku nggak paham nih materi ini ya aku ikut. Iya sih, karena kan di dalam dunia pemrograman bukan hanya coding teman-teman. Ketika kita punya ide yang bagus, kita bisa menjadi seorang CEO gitu ya, dan teman-teman yang bisa ngoding itu malah bisa ngebantu kita gitu. Yang penting adalah ide dan gimana cara kita ngebawa diri kita. Ini Kak, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Hadi Sirat. Kenalin dong Kak sama teman yang bantu dari jurusan berbeda. Oke, itu Bang Hadi nanti mungkin bisa di PC aja ya Kak Aisyahnya ya. Dari Munawarah, Kak, gimana sih cara kita meyakinkan diri sendiri untuk organisasi tapi kita tuh masih takut atau segan sama kakak letting dan abang letting? Wah, aku juga agak nih pengen jawab nih sebenarnya kayak. Oke, dari perspektif kakak dulu nih, kira-kira gimana? Nah, kalau misalnya dari perspektif aku pribadi, mungkin ya wajar ya, maba pasti ada pikiran seperti itu, apalagi seorang perempuan gitu dalam itu wajar. Aku dulu waktu di Unsyafer awal-awal juga kayak jatuhnya di kayak apa sih? So asik gitu, caper, jatuhnya jadi kayak caper, cari perhatian gitu. Kita takut gitu kan atas penilaian orang lain, atau juga kita takut nanti
apa yang kita kerjakan itu salah. Nah, gitu itu wajar setiap perempuan ya, apalagi yang mungkin memasuki peralihan dari SMA ke kuliah gitu tuh wajar ada rasa seperti itu. Nah, tapi yang paling penting kalian harus menghapus stigma yang kayak ntar aku begini deh, ntar aku bakal, karena ketika itu dia berkompeten, dia akan. Nah, jadi orang di organisasi itu nggak sama dengan kakak. Tidak. Ketika di organisasi itu kita benar-benar akan dirangkul. Atas apa yang dan kalau ada salah kita bisa melakukan. Tidak semua orang ke bawah. Penting lagi teman-teman adalah pure di mana kita menyalurkan seluruh aspirasi kita dan mencapai sebuah visi bersama. Ketika kita walaupun rating 20 nih misalnya, tapi kalian kompeten, kalian bisa aja berada nggak ada istilah senioritas sebenarnya, dan yang aku rasain ya udah terakhir nih kayaknya udah jam berapa nih, udah jam 6 juga bang ya. Kak tanya hal-hal apa aja yang udah kakak lewatin atau hal terburuk yang pernah kakak alami sampai kakak bangkit dan menjadi sosok Aisyah Mutmainah yang sekarang. Sebenarnya kalau nanya hal itu banyak ya, karena aku bangun profesional branding bahkan dari SMP dulu, tapi di SMA pernah mungkin yang aku acara dan banyak kompetensi acara kompetensinya di mana banyak tekanan ya kan, banyak tekanan di mana di sekolah juga ikut berkecimpung waktu itu karena kan kita statusnya bukan sekolahan. Jadi waktu itu aku juga udah melewati hal yang aduh kayaknya omongan orang itu kayak aku tuh sekarang udah kebal dengan omongan orang udah kebal kan, kalau misalnya orang bilang jadi gini deh kalau aku organisasi dengan apa gitu kan, itu udah menjadi pengaruh buruk buat aku. Sampai aku waktu itu sempat kesel gitu ya, cuman ya aku tipe orang yang gini dah, ketika aku ngerasa udah berhasil itu ya aku berhasil lewati, itu bukan hal terburuk. Mungkin di depan ada hal terburuk lagi, tapi aku pernah aku juga lagi sibuk-sibuknya itu nggak ada yang mau. Nah, jadi orang berapa menit tuh nggak ada yang ya jadi ya aku bilang ya udah Pak aku mau gitu kan, Aisyah mau gitu ya, tapi sabar
ngalamin mungkin waktu itu capeknya ya, waktu itu juga kalau nggak salah banyak final juga, lab juga banyak untuk semester 2. Aku sampai itu saking capeknya aku lupa. Aku kalau udah capek itu ya aku lupa orang-orang sekitar aku. Aku bisa lupa namanya gitu. Jadi kalau misalnya dia aku mungkin kan sedang capek gitu kan, bukan capek sih, sedang mumet ya, mumet bukan capek, mumet, jadi semua bercampur dengan ini ada juga selesai, segala macam. Itu kayak aduh kayak mana, aku sampai nama kamu siapa gitu, sampai aku nanya ke kakak Leti yang waktu itu bisa baca. Waktu itu kadang jadi kayak syah gitu kan, aduh ini kacau nih gitu kan, kacau. Terus waktu itu aku kayak aduh kayaknya nggak boleh terlalu bawa pikiran nih gitu kan, terlalu bawa pikiran. Jadi waktu itu aku langsung kayak istighfar gitu kan, takut juga karena lagi karantina tuh dia sama TNI kan, jadi takut juga mungkin ada setan yang ganggu gitu kan. Aduh itu langsung tenangin diri gitu, langsung baca-baca doa gitu, langsung berdoa ya. Kalau aku tipe orang yang kalau udah terpuruk gitu, kalau nggak cerita aku nangis, kalau nggak cerita nangis. Jadi waktu itu juga karena sinyal di sana jelek, jadi susah juga menghubungi teman-teman yang ada. Kita juga nggak bisa seenaknya pegang HP. Jadi waktu balik, ya aku cerita sama teman-teman yang ada. Dan alhamdulillahnya teman-teman aku itu sangat-sangat mendukung ya. Apalagi informatika 18 tuh dah. Itu sangat, menurut aku sangat mempengaruhi kenapa aku sekarang bisa ada di sini. Kenapa aku sekarang bisa live nih di depan teman-teman semuanya. Itu nggak lepas dari rangkulan mereka. Mereka sangat membantu aku ketika aku ada masalah, aku nggak bisa ngerjain pekerjaan kuliah gitu kan. Dan ada teman aku yang sampai aku nggak nyangka tuh mereka tanpa aku minta kerjaan aku tuh selesai. Aku sampai kayak, hah udah selesai, aku baru mau ngerjain loh. Gitu. Saking mereka mendukungnya aku di sini. Tuh anak-anak 18 tuh gila, gara-gara teman-teman kalian, gara-gara kalian nih Kaisha bisa ada di sini. Oke, anak-anak 19 nggak ada niat buatin tugas aku gitu kayak Kaisha tadi. Oke, ini mungkin karena waktu kita juga udah ini berapa pertanyaan lagi? 2 lagi ya. Coba digabungin. Oke, pertanyaan dari Lutfi Hanifka mau nanya nih, gimana tanggapan kakak terhadap orang yang ikut organisasi cuma untuk iseng-iseng dan gak serius terus? Terus gimana sih cara bujuk orang yang begitu supaya dia bisa serius? Kemudian, kak, terkadang orang sudah punya itu. Oh, ada dari yang Dita dulu ya kayaknya. Kak, gimana tips and trick untuk memilih organisasi pertama kalau bagi maba? Dan ceritain pengalaman kakak dong saat pertama kali join organisasi. Mungkin tadi untuk masalah pengalaman pertama kali itu Kak Aisyah mulai semenjak SMP sebenarnya ya, tapi mulai tertarik di SMA. Nah, ini mungkin untuk gimana nih untuk maba Kak, kira-kira tips and triknya untuk memilih organisasi nih? Kalau untuk maba nih ya, mungkin bisa dimulai dari kayak tadi aku singgung soal invest. Jadi acara kampus pertama mungkin nanti akan ada invest atau Filmipa ya, Filmipa atau nanti Unsya Fair. Nah, kalian bisa tuh ikutin, pilih salah satu yang mana yang menurut kalian kayaknya aku cocok deh ikut acara ini karena di sini ada hal yang aku suka gitu. Jadi sesuaikan dengan apa yang kalian suka gitu. Nggak sekedar kayak ya udah masuk aja lah sekedar ada ikut organisasi, sekedar dapat sertifikat, itu salah. Nah ini Dav ya, sedikit cerita, aku selama 3 tahun di kampus ikut organisasi, aku nggak pernah sertifikat itu sampai sekarang tuh belum sampai tangan aku. Sama. Nah belum sampai tangan aku, jadi sertifikat itu belakangan, yang penting pengalaman kalian dulu. Benar. Jadi jangan pernah takut, nih intinya nih, jangan pernah takut untuk daftar organisasi, gitu aja. Nah, apa Mas? Oke, untuk yang kedua nih. Tapi kan Kak, terkadang orang sudah ada niat nih, tapi nggak tahu mulainya dari mana. Terus jadi overthinking, ntar diterima nggak ya, dianggap nggak ya. Itu bagaimana kita cara menyikapinya gitu. Nah ini kayaknya kebanyakan overthinking nih teman kita nih. Gimana nih Kak, kira-kira dari Kakak? Mungkin gini Sar, ini Sarah nih dari 18. Oh. Nah, jadi mungkin ketika Sarah berada di organisasi, Sarah takut akan hal-hal yang akan terjadi ke depannya, itu wajar, karena kita pun perempuan ya, aku tahu kali perempuan tuh gimana overthinkingnya ya, aku pernah melewati semua itu. Tapi sebelum Sarah masuk organisasi, itu
bisa ini dulu tuh, kayak apa ya, survei dulu, ini cocok nggak ya sama aku gitu, kira-kira orang-orangnya bakal nerima aku nggak ya gitu, cocok nggak ya dengan tujuan aku gitu. Nah ketika Sarah merasa cocok, Sarah merasa ini tempat Sarah berkembang, dan Sarah di situ memberikan yang terbaik, itu insya Allah orang-orang di situ akan respect. Benar. Itu memang kayak hukum alamnya, kayak ketika kita memberikan yang terbaik, orang juga akan baik sama kita. Betul. Mungkin nggak semua orang akan suka, tetapi setidaknya ada orang-orang di situ yang mendukung apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan. Bener. Nah, terus dianggap apa enggak gitu, atau bagaimana cara kita menyikapinya kalau kita diterima? Oh ya, cara kita ketika tidak diterima gitu ya. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, apa organisasi yang kita ikuti itu nggak sesuai dengan passion kita, dengan pembawaan kita gitu. Atau satu lagi, kitanya yang salah gitu. Kadang aku pernah tuh, kalau misalnya aku ngerasa kayaknya aku datang di sini aku nggak dianggap deh gitu. Aku pernah ngejalanin itu semua, aku pernah nggak di semua organisasi juga nerima aku, nggak. Ada waktu itu aku di sana gitu ya kan, kayak kok kayaknya mereka kurang welcome gitu sama aku, kurang apa ya, aku kurang diajak bicara gitu kan. Tapi ketika aku pikir-pikir lagi, kayaknya akunya nih yang terlalu banyak diem gitu, akunya kayak yang banyak mengamati, kurang berkontribusinya, sampai akhirnya aku menunjukkan kalau aku ini bukan orang yang bisa mereka sepelekan gitu. Aku menunjukkan apa yang bisa aku berikan yang terbaik. Nah waktu itu mereka kaget gitu kan, oh ternyata Aisyah tuh bisa gini loh gitu kan, bisa nyelesain proker ini, bisa gini. Jadi kayak mereka yang tadinya nggak respect, yang mungkin agak kurang menerima kita, jadi berbanding terbalik gitu. Nah, benar banget tuh. Jadi sebenarnya di organisasi nggak ada kata nggak dianggap gitu. Ketika nama kita udah ada di SK atau surat keputusan, itu udah pasti kita tuh dianggap. Nah, sekarang gimana caranya kita menonjolkan diri dari orang yang dianggap tadi gitu. Karena ketua-ketua bidang atau orang-orang petingginya itu nggak tahu nih, terlalu banyak orang yang harus diperhatikan satu persatu. Kalau kita nggak nonjolin diri kita, ya itu kita nggak tahu. Mereka nggak bakal tahu siapa kita dan apakah kita mampu melakukan itu gitu. Jadi untuk siapa, Sarah tadi apa ya? Untuk Sarah nih jangan takut kalau daftar organisasi, daftar aja, nggak mungkin nggak dianggap gitu. Apalagi nanti kalau misalnya ketuanya tuh Kak Aisyah, dianggap banget gitu ya. Semangat Sarah. Oke, ada Said Habil Dabs. Nah, penting. Kalau Said. Nah, oke, mungkin karena udah jam 6:11 juga nih ya, mungkin aku kasih kesempatan closing statement dari Kak Aisyah untuk teman-teman nih, gimana kira-kira? Nah mungkin sedikit aja ya Dev, buat teman-teman semua yang lagi nonton ini atau nanti akan nonton, jangan pernah takut akan hal yang akan menjadi tantangan kalian ke depannya, itu jangan pernah takut. Tapi dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan ketakutan-ketakutan yang ada pada diri kalian, itulah yang akan menjadi energi buat kalian untuk terus berkarya, untuk terus bisa memberikan yang terbaik, supaya negeri kita bisa lebih menjadi negeri yang lebih baik lagi. Bener banget. Dan intinya personal branding itu bukanlah tentang kita, tapi personal branding adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan orang lain akan mengingat apa yang kita lakukan dan menjadikan kita lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Oke teman-teman, kayaknya waktu udah harus memisahkan kita nih, dan gak cukup kayaknya 1 jam 12 menit aku ngobrol sama Kak Aisyah, ya masih banyak hal yang harus aku kulik. Tapi ya mau nggak mau ya, waktu juga udah memisahkan. Aku Dafok Syafiq Pasha nih, selaku moderator atau partner ngobrol dari Kak Aisyah. Dan Kak Aisyah Mutmainah, kayaknya kami bakal mundur diri dulu untuk hari ini. Jangan lupa GIT itu bakal diadain sekitar sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Pantengin terus IG HMIF. Dan pastiin teman-teman bisa bertemu dengan teman-teman yang inspiratif lainnya di acara GIT kali ini. Oke teman-teman, sekali lagi aku mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebih aku mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, mana nih? Itu